kami mahasiswa dari IKIP Siliwangi Bandung akan mengadakan observasi dan penelitian di SMP 4 Ranca Ekek dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatima SPSI MPD. Terima kasih. Kalau untuk jadi guru BK di sini atau jadi guru BK? Jadi guru BK dari sini atau sebelumnya? Oke, jadi guru BK dari kalau untuk guru BK dari tahun 93 kalau tidak salah Bapak sudah. Karena 92 Bapak lulus, 91 Bapak lulus, 92 Bapak sudah mulai terjun di BK di SMP PGRI Ranca Ekek pertama kali. Ya, dari situ mulai makin Bapak karir Bapak itu. Oke. Itu alasannya Pak, memilih kenapa ingin jadi guru BK? Nah, ketika itu BK itu barang baru ya, jujur aja barang baru, Bapak tertarik karena ada yang mengatakan bahwa BK itu kejiwaan gitu. Seperti apa kejiwaannya gitu. Ternyata setelah ditelusuri ya memang nyaman juga, kita bisa menebak apa ya, bukan isi pikiran ya, apa yang menjadi tujuan hidup seseorang itu. Nah, kalau kita ke BK, kita harus juga dilandasi atau dengan ilmu pengetahuan yang lain lah. Contoh kayak ilmu kebudayaan, kemudian ilmu geografi, ilmu seni, ilmu keagamaan. Jadi akan lengkap ketika kita memberikan treatment kepada klien kita. Apa saja sebenarnya yang menjadi tugas guru BK? Nah, sesuai dengan pengertian BK adalah BK suatu layanan ya yang diberikan secara kontinu kepada seseorang yang memerlukan bantuan di dalam memecahkan masalahnya, guna kelak ketika dia ketemu lagi dengan masalah yang bersangkutan, dia sudah bisa mengatasi sendiri. Dan tujuan ini yang pertama kali itu guna kebahagiaan dia kelak saat dia terjun ke masyarakat. Jadi hidupnya bisa mandiri. Makanya kita itu kan kemandirian siswa gitu kan ya, tujuan utamanya itu. Jangan sampai ada masalah kembalikan lagi ke orang lain, sama orang tuanya. Kan nggak lucu kalau sudah dewasa kayak gitu. Seperti si Ade ini punya masalah dengan pacarnya, mama saya punya masalah dengan pacar saya begini, pacar saya ini punya pacar lagi, kan nggak gitu kan. Nah itu tanda-tandanya perkembangan kedewasaan atau seseorang yang bisa berkembang itu dimana seseorang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan masalah itu akan datang lagi ketika selesai yang satu. Ada rena cenah antar. Nah itu bahaya. Makanya masalah yang tidak terselesai sekarang akan terbawa ke tugas perkembangan yang berikutnya. Nah itu akan menghambat kepada perkembangan kita untuk selama-lamanya. Itu prinsip apa itu? Segitu. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan terhadap peserta didik agar mereka tidak takut datang ke BK? Itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Kita bukan polisi sekolah ya, tapi kita adalah sebagai guru konseling yang akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien kita. Itu tidak mudah, jujur aja. Minimal 3 tahun. 3 tahun anak baru punya anggapan seperti itu. Itu pun tergantung kepada sampai sejauh mana kita mensosialisasikan bahwa BK itu teman mereka. Gitu ya. Minimal gini aja. Kalau anak sudah bisa menerima kita, sudah berani berbicara kepada kita tentang permasalahan dirinya, itu sudah bagus. Kita sudah diterima aja oleh klien, itu udah bagus. Itu awal, tahap pertama. Bagaimana anak akan berani mengungkapkan permasalahannya ketika anak itu tidak menyukai kita. Satu, makanya untuk guru BK tolonglah kita itu harus menjadi panutan mereka. Salah satu aja kelebihan kita apa? Contoh, kita di styling, boleh di styling. Kita di dalam berbicara, boleh. Atau kita di dalam penyampaian, boleh.
sekecil apapun setiap manusia punya kelebihan. Kelebihan itu dijadikan modal. Ya, jujur di sini rekan-rekan semua sudah seperti itu. Bu Suci di dalam pendekatan dengan siswa sudah mulai dia bisa masuk. Kemudian Pak Irfan dengan IT-nya dia sudah bisa diakui. Kemudian Ibu Fiana dengan pengetahuan keagamaannya untuk menciptakan remaja yang berkaidah Islami dia sudah masuk. Jadi si anak-anak sudah tahu, oh ini masalah saya tujuannya ke sini untuk kaidah Islam. Bu Fiana, oh saya ini ingin mencurahkan sesuatu dan saya ingin ditanggapi tentang kehidupan anak-anak yang sekarang. Bu Suci. Kemudian oh saya ini senang berbicara di IT dan saya tuh mengalami kegagalan atau ketidakpahaman dalam IT. Pak Irfan. Nah semua itu nanti kesimpulan untuk menjad dia itu selalu komunikasi dengan saya, terutama untuk hal-hal yang sangat pelik sekali tentang keberlangsungan kalian di sini. Ya, nah itu seperti itu. Kami sudah bagi-bagi kerja. Walaupun di sana masih berdua, saya dengan Mufiana karena dulu hanya berdua. Insya Allah nanti besok lusa akan dirubah semuanya. Oke. Kemudian. Salam. Menurut Bapak, apakah pelayanan BK tetap efektif walaupun tanpa ada jam masuk kelas? Jelas dong. Karena gini, sebenarnya pelayanan BK itu bukan hanya masuk ke kelas aja. Tanpa masuk ke kelas juga kita bisa memberikan layanan gitu ya, karena macam-macam layanan itu ada layanan yang direct, indirect gitu. Mana yang kita ambil sesuai dengan kesempatannya ada. Dulu Bapak di sini tidak ada jam masuk ke BK, baru kan ajaran sekarang ya, alhamdulillah. Cuma bedanya antara tatap muka langsung dengan tidak langsung kan beda, ada kedekatan kejiwaan gitu. Ya itu, dan ada kepuasan sendiri. Di anak juga ada kedekatan. Kita juga lebih akan memahami klien kita tidak hanya dari data-data yang masuk, tapi secara pis gitu. Oh iya betul, ini anak ada masalah gitu. Kadang-kadang anak kan tidak mau mengungkap bahwa dia punya masalah gitu. Kadang-kadang ada anak yang sepertinya tidak ada masalah, ternyata setelah kita dekati ada masalah. Itu terjadi pada anggota OSIS di sini ya Bu ya. Ya, dia seakan-akan happy aja karena dia anggota OSIS, dia sukses ya. Bahkan sekarang akan launching ya, di Kabupaten Bandung dia anaknya. Dipercaya. Ternyata dia punya masalah juga. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kita masuk ke kelas, kita akan lebih sempurna memahami anak seutuhnya gitu. Terus, apakah ada jam mata pelajaran BK yang diberikan di dalam kelas? Ada Bu. Itu melalui layanan klasikal, ada bimbingan klasikal ya Bu. Tujuannya atau sifatnya bersifat informatif. Ya. Materi apa saja yang diberikan saat proses bimbingan dan konseling itu? Oke, nah disinilah kita membuat program itu berdasarkan need assessment. Need assessment kita itu ada dua, ada tes, ada non tes. Tesnya kita gunakan ITP, non tesnya banyak ya. Ada dari buku pribadi, catatan kejadian harian, ada juga di situ denah tempat duduk, rekapitulasi masalah, kemudian daftar hadir gitu ya. Nah itu semua itu mengacu bahkan kepada catatan kejadian harian ya. Nah dari situlah kita bisa menentukan itu akan dijadikan kita itu sebagai dasar kepada program, pembuatan program apa saja materi yang akan disampaikan. Tetap kita berpacu kepada 10 tugas perkembangan yang merupakan SKL di BK ya. Nah dari situlah kita itu di ranah mana anak itu ada kekurangan. Nah disitulah materi akan diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Dari mana? Dari data yang tadi itu, dari data tes dan non tes kita kumpulkan. Terus apakah di SMP 4 Ranca Ekek pernah melakukan konseling lintas kelas, biasanya dengan kasus apa? Oke, itu pernah sekali dulu. Itu kasusnya bersifat umum, yaitu kebiasaan merokok bagi seorang remaja gitu. Jadi kita kumpulkan dari tiap kelas, kemudian dari tingkat kelas 7, 8, 9 dikumpulkan dalam satu ruangan, diberikanlah bahwa
merokok itu tentang bahaya merokok bagi seorang remaja, dan kita sistemnya adalah lintas kelas gitu ya gitu. Oke. Terus bagaimana cara Deka menilai hasil psikotes anak dan cara memilih untuk memberikan bimbingan pada peserta didik? Oke. Psikotes itu merupakan bagian dari data siswa, bagian atau merupakan bagian juga need assessment kita dalam memberikan layanan kepada anak. Kemudian terapi apa yang akan diberikan berkaitan dengan hasil psikotes ya. Seperti kemarin kita di sini ada 19 ya yang borderline ya di segi grahitanya. Kemudian hanya satu yang memang sudah tidak bisa dipertahankan di sini karena dia terlalu bawah, mungkin ada ya tahapnya sangat berat mungkin ya. Sangat berat sekali untuk diterapkan di sini. Usianya dia 12 tahun tapi kemampuannya seperti anak yang 6 tahun. Makanya kita referral ke sekolah yang lebih akan bisa mumpuni dia, yaitu ke SLB. Sudah kita lakukan salah satu. Bagaimana jenis-jenis masalah yang sering Bapak hadapi biasanya di lingkungan sekolah SMP Negeri 4? Baik, kalau data yang masuk atau masalah yang ada di sekolah kita itu yang secara tertulis, Bu Fiana coba lihat di buku peta sekolah. Jadi dari 21 masalah yang sudah kita agendakan itu ada beberapa masalah, terutama yang paling tinggi adalah ketidakhadiran maksud Bapak ya. Ketidakhadirannya bahkan pernah ada satu kelas yang sampai di atas 20%. Padahal batas lulus kita itu kehadiran anak itu di atas 85. Jadi ketidakhadirannya itu maksimal 15%. Ini ada kelas yang satu kelas ketidakhadirannya 20%. Tapi dengan segala upaya asli dari BK, kita berkolaborasi dengan guru dan wali kelas mereka. Alhamdulillah bulan berikutnya dia turun di bawah 15%. Alhamdulillah dia sudah kondusif. Jadi data-data yang sering muncul itu data-data yang seperti kasus-kasus yang biasa anak lakukan lah, seperti kebiasaan merokok, pelanggaran pakaian gitu ya. Kemudian ketidakhadiran publik itu yang pertama, ada itu ranking pertama ya. Nah, mungkin secara umum itu aja. Kalau yang spesifikasi kayaknya di SMP 4 itu nggak ada kayak hal-hal yang lain. Ada juga ya mungkin 1-2 yang agak nyeleneh-nyeleneh, masalahnya seperti penyalahgunaan obat, yaitu tahapannya masih tahapan kayak tramadol kayak begitulah, masih bisa diantisipasi ya, belum ke ranah-ranah yang berat. Iya, basisnya. Masalah apakah yang paling berat yang pernah Bapak alami selama Bapak menjadi guru? Yang saya sampai sekarang itu dari mulai 93 sampai hari ini ada satu kasus yang memang Bapak sangat sekali spesial buat Bapak itu. Mungkin 4 tahun ke belakang ada satu anak yang belajar seenaknya. Artinya dia ketika di kelas itu nggak betah di kelas. Dia selalu keluar saat jam pelajaran, bahkan masuk ke kelas lain atau ke WC. Dia melakukan kayak merokok tidak, cuma dia nggak mau belajar seenaknya, kita sebut kasusnya itu. Nah setelah kita dekati, saya kejar, saya dekati dia bilang begini, guru yang saya tidak sukai adalah Pak Angkos, dia bilang. Saya bilang kenapa? Karena Pak Angkos itu selalu mengganggu kesenangan saya. Ketika saya keluar dari kelas, selalu disuruh masuk ke kelas. Ketika saya masuk di kelas lain, selalu disuruh masuk ke kelas gitu. Pada suatu saat saya menanggapinya dengan ucapan alhamdulillah. Dari mulai saya mengajar 93 sampai sekarang baru Anda, saya bilang baru hidup yang mengatakan seperti itu di depan orang tuanya. Tapi pada suatu saat dia minta maaf, Pak, saya minta maaf dengan ucapan saya. Ketika itu saya betul-betul
tidak ada unsur kesengajaan untuk berkata seperti itu. Dan alhamdulillah ya saya maafkan, dan mungkin itu jadi cambuk pembelajaran dan pengalaman yang pertama kali saya terima selama saya menjadi guru BK. Oke, mungkin itu. Menurut Bapak, konferensi kasus itu seperti apa ya? Contoh dari konferensi kasus itu seperti apa? Oke. Konferensi kasus dilaksanakan dalam upaya mengentaskan masalah yang dihadapi oleh klien kita dikala dalam upaya pemecahannya perlu melibatkan guru-guru yang lain selain guru BK. Contoh kemarin ada konferensi kasus tentang salah satu siswa yang sekarang 9G. Dia punya kelainan sejak bayi, dia tidak punya anus, dia buang air besarnya di bagian perut, dilobangi. Yang jadi masalah ketika dia ingin buang air besar, si plastiknya penuh atau pecah, karena plastiknya plastik biasa yang digunakan itu jadi masalah juga. Setelah kita konferensi kasus, dia mendapat dispensasi untuk tidak belajar di kelas secara 100%. Artinya dia bisa masuk ke kelas hanya beberapa jam pelajaran saja, boleh pulang ketika dia sudah tidak sanggup lagi gitu ya. Dan ketika itu saya konferensi kasus dengan kepala sekolah, kemudian guru-guru bidang studi, wali kelas, para PKS, termasuk guru-guru BK, dan jatuhlah suatu keputusan bahwa ada kompensasi buat anak yang bersangkutan untuk tetap belajar di media massa gitu ya, tidak di kelas online gitu ya. Ya, jadi khusus online. Sampai sekarang juga dia jarang masuk. Dia kelas 9 kemarin juga tidak masuk ya, kita pernah datangi kan sama Ibu Suci, saya datangi, ternyata kondisinya seperti itu. Alhamdulillah kita masih beri kesempatan buat dia untuk tetap belajar online. Kecualian buat. Nah, seperti itulah mungkin konferensi kasus itu. Jadi memutuskan suatu masalah itu dengan cara keputusan bersama semua stakeholder sekolah dilibatkan, dari mulai kepala sekolah sampai pembantu sekolah, orang tua dilibatkan di situ. Oke. Lalu menurut Bapak, kompetisi itu seperti apa? Bagaimana cara dan tindakan seperti apa sehingga kita harus melaksanakan kompetisi pada peserta? Kompetisi itu adalah upaya di dalam mengentaskan masalah yang dihadapi oleh klien. Salah satunya itu sebagai bentuk kerjasama dari sekolah dengan pihak luar sekolah, terutama orang tua. Untuk apa? Untuk mengumpulkan data tentang klien yang sebenarnya di dalam lingkungan keluarganya seperti apa. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan dia main, lingkungan sosial dia main, gitu ya. Apakah lingkungan tersebut mendukung dia untuk memperbaiki atau malah memperburuk kondisi yang sekarang dihadapi oleh klien atau siswa kita yang bermasalah itu tujuannya. Jadi kita sebagai pengumpulan informasi yang jelas di dalam memberikan treatment kepada klien kita. Lalu yang perlu saya, menurut Bapak, bagaimana cara seorang guru BK menjaga kesehatan mental dan psikologisnya dalam menghadapi berbagai macam psikologi anak, dalam keadaan anak marah, bagaimana kita cara tetap menjaga kesehatan mental? Saya juga manusia ya Bu ya, kadang-kadang kita terpancing emosi. Kadang-kadang emosi saya tidak terkontrol. Tapi hanya satu, bahwa kita punya etika profesi. Untuk guru BK itu haram hukumnya kalau anak marah atau kita ladeni dengan marah lagi gitu ya. Emosi itu kita redam. Bahkan saya pernah sekali dulu ada anak di sini, 17 anak di sini, lalu dia melakukan suatu kesalahan. Saya tidak kuat di situ sampai emosi saya muncul, tapi cara mengatasinya, kalian tolong tetap di dalam, jangan keluar sebelum Bapak masuk. Saya keluar jalan-jalan, menghirup udara ya, untuk menenangkan emosi saya gitu ya. Dan setelah 15 menit saya keliling sekolah, saya bisa masuk lagi dan komunikasi di situ akan bisa berjalan kembali. Itu aja. Kemudian kalau minta ya
kesehatan fisik, ya kembali lagi ke kita lah. Kita juga manusia, ya kita harus atur dong makan, pola tidur, segala sesuatu. Jangan kita memberikan pengarahan kepada anak, tapi kita sendiri yang melanggar. Sebab ada 3 itu ya, tugas guru itu ingal sosung tulodo, ingmarjo bangun karso, tuturi handayani, itu penting sekali bagi seorang guru itu. Ya, kita sebagai suri teladan buat siswa, kemudian kita bersama-sama memecahkan masalah siswa, dan kita sebagai pemantau di kala siswa ada kesalahan. Nah itu, jadi kebanyakan hanya nasihat aja, ya guru-guru itu, dan tidak memberikan suri teladannya. Tolong suri teladannya itu harus kita terapkan. Sebab ada pepatah, guru kencing berdiri, anak kencing berlari, itu tidak salah. Ya, mungkin itu. Terima kasih sekali Pak atas pemaparan. Berkaitan dengan pelayanan di bimbingan saya di bidang karir, apakah dari sekolah ada kerjasama dengan pihak luar? Oke, baik. Untuk kurikulum Merdeka jelas ya sekali bahwa kita itu ada kerjasama dengan pihak luar, terutama dalam program P5 gitu ya. Karena seorang siswa itu sekarang itu tidak hanya tok belajar di dalam kelas, tapi dia harus mengaplikasikan hasil pembelajaran menjadi sebuah produk. Alhamdulillah kita kelas 7 sedang proyek yang kedua sekarang. Pak itu jatuh. Ya. Ini Pak, mengenai pengumpulan data apa saja yang telah dilakukan untuk kepentingan layanan BK? Layanan BK, ya kita semua kemampuan kita di dalam need assessment untuk pembuatan program ya sudah kita lakukan lah, seperti tadi ITP, kemudian kita itu ada sosiometri, daftar kehadiran, daftar ungkap masalah, ya DCM, kemudian observasi dari data kasus yang terjadi, itu semua kita jadikan itu bahan masukan dalam pembuatan program. Nah, yang nantinya ujung tombaknya akan diaplikasikan ke dalam layanan kita, baik itu layanan konseling kelompok maupun konseling individual ataupun konseling klasikal, ya bimbingan klasikal maksud Bapak itu. Nah, seperti itu. Lalu media apa yang digunakan dalam pembelajaran BK? Untuk media mungkin ya kita medianya masih media, kalau di kelas itu masih ceramah ya, masih ceramah, diskusi, kemudian bermain peran atau role playing mungkin yang kita gunakan. Ada juga kita dari mulai penampilan seni, cerita kenyataan yang diangkat dari kenyataan lalu dialihkan ke teori. Contoh seperti begini, dalam bimbingan etika kepada orang tua, kadang-kadang kita melalui suatu lagu, misalnya lagunya kita ingat dulu waktu di SD belajar seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, lalu ketika dia sadar sayang orang tuanya sudah meninggal. Itu kalau nggak salah pokoknya Mas Kumambang ya dulu itu seperti begini, aduh ibu nah tega ngantun abdi teu acan laksana abdi sareng adi-adi males budi kasawira ibu tangtos sering pisan rengat galih abdi ubah bula ayeuna ngagukur ceuri mun emut dosa harita mung ieu ranggeyan kembang tawis kingking sinar panghua muga-muga ibu tindring di ditu dikawan dengan. Nah seperti itu, jadi seolah-olah anak tidak dibawa bimbingan, tidak dibawa belajar. Bapak dengar Bapak masih ingat lagu seperti ini. Lalu anak terdiam, berapa orang nanti yang bisa menginternalisasi ya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu setelah itu, pernahkah kalian berdosa kepada orang tua? Semua diam, lalu tolong tuliskan
oleh kalian. Bila malu, kalian itu mengatakannya dosa apa yang pernah kalian lakukan kepada kedua orang tua. Disitulah semua akan masuk, yang pernah bilang anjing, yang pernah ini, pernah itu, ya sampai menendang nasi, nendang piring, dan selalu tidak mau bilang semua ada. Ya setelah itu anak-anak menyadari, dan nanti ada suatu tahap untuk actionnya. Kapan kamu akan minta maaf ke kedua orang tua? Nanti pulang setelah sholat asar, saya akan meminta maaf dan sujud di kaki kedua orang tua saya. Dan orang tua datang ke sini, alhamdulillah Pak, anak saya sudah minta maaf kepada saya dan tidak lagi seperti itu. Alhamdulillah itu. Ya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sistematis administrasi pembinaan dan personil di SMP Negeri 4 Rancaikek? Untuk pelaksanaan administrasi BK di kita, saya masih berfokus kepada POP ya, masih berfokus kepada POP, yaitu panduan operasional pelayanan BK. Itu aja tetap yang digunakan sampai sekarang. POP apa ya? Iya, untuk sekarang ini. Apakah Bapak pernah mengikuti pendidikan lain yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling? Kalau pendidikan formal Bapak ya di BK, tapi Bapak juga pernah belajar di ekonomi perbankan ya, kemudian belajar di geografi. Bahkan kalau Bapak masih muda, Bapak ingin di seni, karena semua itu akan menunjang memahami klien lebih utuh ketika kita menguasai ilmu-ilmu yang lain yang mendukung gitu untuk layanan BK kita. Ekonomi itu salah satu dasar, karena mau tidak mau sekarang itu ekonomi merupakan hal yang utama di dalam kesejahteraan ya individu. Banyak yang permasalahan yang timbul karena gara-gara masalah ekonomi keluarganya yang kurang baik gitu. Memang uang bukan segalanya, tapi dengan uang segalanya akan bisa beres gitu ya. Bapak juga pernah mengikuti SLB ya, Oke. Kebetulan kemarin Bapak ada workshop tentang ABK ya, Bapak juga kebetulan ikut untuk ABK, untuk mengenal anak yang ABK, memahami, kemudian berikan layanan terhadap anak-anak ABK seperti itu, walaupun ya tidak terlalu jauh sih, dasar-dasarnya aja gitu. Ya. Bagaimana cara membuat kode etik atau kode BK? Apakah memang kode etik itu diharuskan? Nah, setiap profesi pasti ada kode etiknya ya. Kode etik BK itu yang sekarang berlaku, kita nginduknya ke MGBK tingkat kabupaten dan dikeluarkan oleh tingkat kabupaten. Kemudian Akbin juga ada secara nasional, Akbin mengeluarkan kode etik BK. Di situ di dalamnya itu yang memuat bagaimana seorang guru BK di dalam menjalankan tugasnya sebagai konseling. Sudah ada di dalam kode etik BK. Apa saja program BK di SMP 4 Rancaikek ini, Pak? Untuk program BK yang ada di kita itu tetap berfokus kepada POBK, yaitu ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah pelayanan dasar, 2 layanan responsif, 3 adalah layanan penempatan, dan keempat adalah dukungan sistem. Hanya itu aja yang kita laksanakan sampai saat ini. Kita tetap masih berpatokan kepada POPBK. Kemudian, apakah program MGBK tingkat kabupaten dan provinsi itu berbeda? Kalau masalahnya sama-sama aja sih ya, yang diangkat tentang kebekaan gitu ya. Tapi mungkin keluasan areanya yang berbeda. Ini mah tingkat kabupaten, kemudian kalau tingkat provinsi ya tingkat provinsi. Nanti ranahnya itu, ranah tempatnya yang berbeda mungkin ya, keluasan areanya. Seperti apa program MGBK itu, Pak? Nah, MGBK itu ya diadakan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kenyataan sehari-hari yang memang memerlukan suatu
tahap penyelesaian dan kita belum siap, makanya nanti dibawa permasalahan itu. Yang kedua ada teori-teori yang baru tentang kebekaan nanti yang akan digunakan oleh area teritorial masing-masing, misalnya di kecamatan, di tingkat gugus, di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Walaupun ada dasar-dasarnya tapi kita kembalikan lagi ke area masing-masing ya, karena kenapa? Karena dia yang lebih tahu tentang karakteristik siswanya atau kliennya sendiri gitu. Apakah yang dimaksud dengan buku kasus? Apakah berbeda dengan catatan pribadi siswa, Pak? Oke, jelas dong. Kalau pribadi siswa itu memuat tentang data siswa secara keseluruhan. Kalau buku kasus itu buku yang memuat permasalahan ya yang timbul. Nah ini seperti ini. Kalau ini kan buku pribadi, catatan siswa memuat dari mulai dia tinggal, anak keberapa, segala sesuatu ini secara umum. Kemudian kalau buku kasus ya seperti ini ya, jadi kejadian sehari-hari, lalu setelah kita kalkulasikan dan akan timbul seperti ini ya, nanti ke peta sekolah, jadi berapa persen nanti permasalahan itu timbul. Nah dari sini jadilah ini sini ya, untuk semester sekarang ini rekapitulasinya. Ini bisa dijadikan buat kepala sekolah itu menjadi karya ilmiah.